Halo pemirsa iNews TV Pontianak, kembali lagi bersama saya Pit Meka Murep dalam iNews Kalbar Talk Show. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam iNews Kalbar Talk Show. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan mengenai tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah di Kota Pontianak. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Komisioner KPU Kota Pontianak, Bapak Abdul Haris. Selamat datang Bapak di iNews TV Pontianak. Untuk tahapan yang pertama memang kita sudah laksanakan beberapa tahapan ya Pak. Untuk kesempatan kali ini memang ada beberapa tahapan pilkada yang masih belum dilaksanakan. Kira-kira apa aja Pak? Ya, seperti yang euforia publik hari ini terjadi ya, bahwa memang saat ini berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada itu telah memasuki tahapan kampanye. Tahapan kampanye ini ya tahapan di mana masing-masing paslon itu melakukan aktivitas-aktivitas untuk meyakinkan pemilih, baik melalui pertemuan terbatas, rapat umum, kemudian iklan di media cetak, elektronik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye. Dan masa kampanye ini akan berakhir hari Sabtu lusa, tanggal 23 November tahun 2024. Tentu setelah proses tahapan kampanye ini berakhir, tahapan pilkada akan memasuki masa tenang yang akan berlangsung selama 3 hari, 24, 25, dan 26. Sampai akhirnya nanti kita akan memasuki tahapan puncak dari proses penyelenggaraan pilkada ini di Rabu 27 November tahun 2024. Secara serentak se-Indonesia kita akan memilih kepala daerah. Setelah itu proses penghitungan dan rekapitulasi suara dimulai dari level kecamatan, level kota, kabupaten, level provinsi. Kita sudah melaksanakan debat pamungkas ya, debat publik pamungkas pada tanggal 19 November 2024 di Pontianak Convention Center. Bagaimana menurut Bapak mengenai debat publik pamungkas yang sudah dilaksanakan? Yang pasti tentu kami KPU Kota Pontianak sebagai lembaga yang memfasilitasi kampanye melalui debat publik pamungkas calon wali kota dan wakil wali kota Pontianak tahun 2024 telah menyelenggarakan debat sebagaimana sudah disaksikan oleh para pemirsa dimanapun berada, khususnya masyarakat Kota Pontianak. Dan saya patut bersyukur bahwa pelaksanaan debat pamungkas kemarin masing-masing paslon menampilkan performa yang luar biasa, dan itu terlihat dari antusiasme publik. Jadi para pendukung, para undangan, para masyarakat Kota Pontianak yang menyaksikan debat publik tersebut, saya lihat memang ada antusias yang luar biasa terhadap pendalaman visi misi yang dilakukan pada saat pelaksanaan debat pamungkas kemarin. Mengenai debat pamungkasnya kemarin, ada berapa subtema sih kira-kira Pak yang kemarin dibahas? Berkaitan dengan subtema di debat publik pamungkas kemarin ada 3 subtema, dan memang 3 subtema ini, pertama lingkungan, kemudian infrastruktur, dan yang ketiga inovasi teknologi dalam kebijakan pemerintah. Tentu 3 subtema ini sebenarnya adalah hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Pontianak terkait dengan kira-kira inovasi apa, strategi apa yang akan dilakukan oleh masing-masing paslon dalam memastikan bahwa Kota Pontianak ke depan jauh lebih baik. Saya lihat kemarin tuh situasi lebih kondusif ya Pak ya. Mungkin dari sisi keamanan seperti apa? Ya, untuk pelaksanaan debat pamungkas tentu berkaitan dengan perjalanan proses debat ya, kami tentu bersyukur bahwa debat kemarin berjalan aman, lancar, kondusif, dan hal itu terjadi tentu berangkat dari kerjasama kita semua sebagai penyelenggara, kemudian komitmen dari paslon dan para pendukung, serta undangan, sehingga proses debat pamungkas kemarin bisa berjalan lebih aman, lebih kondusif, dan pesan yang ingin disampaikan oleh masing-masing paslon itu dapat disampaikan secara baiklah kepada publik. Lalu mengenai tahapan-tahapan pilkada yang belum dilakukan sampai tanggal 27 November itu apa aja Pak yang kira-kira belum? Yang pasti hari ini kami di KPU Kota Pontianak itu akan menuntaskan tahapan kampanye sampai 23 November nanti.
Kemudian setelah proses kampanye ini akan berakhir, tahapan masa tenang akan masuk di tanggal 24, 25, 26. Nah, di sela-sela masa tenang ini ada tahapan distribusi logistik yang akan dilakukan oleh kami ke PPK, PPS, kemudian dari PPS ke TPS sampai akhirnya nanti di Rabu 27 November itu tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu akan kita lakukan. Sudah berapa persen kira-kira kesiapannya? Ya saat ini karena ini udah sudah sangat dekat ya, kami KPU sudah mempersiapkan semua ya, kira-kira 97% proses penyelenggaraan pilkada per hari ini sudah kami siapkan, dan mudah-mudahan mendekati hari H sudah 100% tersiap semua di TPS masing-masing. Berarti sudah hampir sempurna ya, 97% ya. Berarti sudah semua kotak suara itu sudah didistribusikan atau memang masih? Untuk distribusi logistik kita akan jadwalkan sekitar H-2. Okay. Karena bagaimanapun berkaitan distribusi logistik ini kan berkaitan dengan keamanan, kemudian bagaimana kotak suara ini terjaga, kemudian sampai ke tempatnya sesuai dengan waktunya. Untuk itu secara hitung-hitungan, karena memang kota Pontianak ini secara wilayah itu tidak terlalu jauh dan tidak ada tempat yang memerlukan akses kendaraan khusus, dan semuanya bisa dijangkau melalui angkutan darat, sehingga perkiraan logistik ini akan digeser ke kecamatan dan ke kelurahan itu sekitar H-2 sebelum akhirnya H-1 nanti seluruh logistik pemungutan suara ini akan digeser ke TPS masing-masing. Kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana karena kita masih akan membicarakan mengenai sosialisasi KPU. Terima kasih pemirsa, masih di iNews Kalbar Talk Show. Pak Haris, ini mengenai sosialisasi tahapan pilkada serentak ya. Apa aja sih yang belum dilakukan Bapak? Ya, ada beberapa agenda berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Pontianak yang akan dilakukan oleh KPU Kota Pontianak. Tentu kami menyadari bahwa sosialisasi ini menjadi salah satu metode yang paling efektif untuk memberikan informasi, kemudian mengajak dan menyampaikan terkait dengan ajakan kepada pemilih untuk datang ke TPS. Nah, sebenarnya kita sudah melakukan beberapa agenda sosialisasi sebelumnya, dan yang paling dekat ini KPU Kota Pontianak itu akan melangsungkan sosialisasi dengan skala besar karena akan melibatkan banyak pemilih di Kota Pontianak melalui sosialisasi, yaitu Jalan Sehat menuju pemungutan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang rencananya akan kami selenggarakan di hari Sabtu tanggal 23 November tahun 2024 ini. Jam 6 pagi ya Pak ya? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Dan ini ada terbuka untuk umum, gratis. Siapapun pemirsa yang mau hadir mengikuti Jalan Sehat dipersilakan hadir ya. Iya benar. Dalam kesempatan ini juga kami ingin mengajak seluruh masyarakat Kota Pontianak untuk dapat menghadiri agenda Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh KPU Kota Pontianak ini. Karena memang Jalan Sehat ini kami siapkan itu sebagai bentuk sosialisasi persiapan dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara, dan kegiatan ini kami buka selebar-lebarnya kepada seluruh masyarakat di Kota Pontianak dengan tinggal hadir saja langsung ke Stadion Sultan Syarif Abdul Rahman pada jam 6 pagi. Nanti kita akan mulai Jalan Sehat, kemudian ada hadiah-hadiah yang kita siapkan juga untuk para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Bukan hanya hadir mengikuti Jalan Sehat juga, tapi dapat hadiah juga ya. Itu kesempatan yang sangat luar biasa. Bapak, ini mengenai masa tenang Pak. Masa tenang ini kan berlangsung selama 3 hari ya. 3 hari. Apa aja sih yang boleh dilakukan oleh calon kepala daerah ini? Ya, kalau masa tenang ya,
sebenarnya untuk calon sebenarnya bisa saja melakukan persiapan dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilakukan pada 27 November. Cuman ada beberapa hal yang memang tidak boleh dilakukan di masa tenang, seperti aktivitas kampanye. Jadi seluruh pasangan calon pada saat masa tenang ini memang diminta untuk tidak melakukan aktivitas kampanye, baik itu pemasangan alat peraga kampanye, pertemuan terbatas, kemudian penyebaran bahan kampanye, kemudian iklan di media cetak dan media elektronik, termasuk bentuk-bentuk kegiatan kampanye lain yang dilakukan pada saat masa kampanye. Jadi di masa tenang itu diharapkan memang para pemilih itu dapat merenungkan kira-kira siapa yang akan dipilih para pemilih pada 27 November nanti setelah menerima banyak informasi, edukasi, sosialisasi melalui aktivitas kampanye-kampanye yang sudah dilakukan 60 hari ini oleh masing-masing calon. Berarti semua termasuk alat peraga ya Pak? Iya, termasuk alat peraga kampanye. Kalau hari ini memang kita lihat di sepanjang jalan masih banyak spanduk, baliho, di billboard segala macam. Tentu nanti memasuki masa tenang, seluruh alat peraga kampanye yang terpasang tersebut diminta untuk diturunkan. Jadi sebenarnya ada kewajiban si pemasang untuk melakukan penurunan terhadap alat peraga kampanye yang dipasang di sepanjang jalan, karena memang di masa tenang itu sudah tidak boleh lagi ada aktivitas kampanye. Kalau memang sampai tanggal 24 para paslon tidak melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye, tentu nanti teman-teman Bawaslu, teman-teman Satpol PP dan pihak yang lain juga akan melakukan operasi penertiban alat peraga kampanye yang masih terpasang di masa tenang itu, Pak. Ini juga termasuk di media sosial ya Pak ya? Termasuk di akun-akun media sosial yang memang terdaftar. Pokoknya segala aktivitas kampanye itu sudah tidak bisa dilakukan di masa tenang tersebut. Tapi pada saat masa tenang ini apa yang dilakukan oleh pihak KPU? Kalau dari KPU sendiri di masa tenang tentu ada banyak hal yang kami persiapkan. Pertama itu berkaitan dengan persiapan logistik yang akan kita distribusikan. Hari ini memang kita telah mempersiapkan seluruh kebutuhan logistik di tempat pemungutan suara. Nah, di masa tenang nanti akan kita distribusikan kepada PPK, PPS, dan ke TPS. Dan pastinya nanti H-1 paling lambat itu seluruh keperluan logistik di pemungutan suara harus udah ada di TPS. Selain itu juga KPPS, para petugas di TPS juga akan melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara, seperti mendirikan TPS, kemudian melakukan pembekalan terhadap petugas KPPS yang lain. Kemudian nanti KPPS juga akan melakukan tugas pendistribusian undangan pemberitahuan, pemberitahuan atau biasa dikenal oleh publik itu undangan untuk memilih. Nah, undangan memilih itu akan didistribusikan oleh KPPS paling lambat H-3. Jadi para masyarakat nanti sebelum menentukan hak pilihnya di hari Rabu akan diberikan terlebih dahulu pemberitahuan dari petugas KPPS yang akan datang ke rumahnya masing-masing untuk mendistribusikan pemberitahuan atau undangan memilih tersebut. Kita masih akan sambung lagi di segmen ketiga ya Pak. Jangan kemana-mana pemirsa, karena di segmen ketiga ini sangat menarik bagaimana yang harus kita lakukan pada saat tanggal 27 November. Terima kasih pemirsa, masih di iNews Kalbar Talk Show. Pak Haris, pada tanggal 27 November yang kita nanti-nantikan ini ya, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh pemilih ya? Mungkin apa saja yang harus dipersiapkan oleh pemilih untuk hadir di TPS? Ya, kalau di hari pemungutan suara, tentu para pemilih ini kan punya hak untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, petugas KPPS kami itu akan mulai membuka TPS dimulai jam 7 sampai jam 13 untuk pemungutan suara. Di jam 13 sampai selesai itu akan dilakukan penghitungan suara. Jadi para pemilih dimanapun berada, ketika akan menggunakan hak pilihnya di antara jam 7 sampai jam 1, sebelum datang ke TPS pastikan
membawa C pemberitahuan atau undangan memilih tersebut disertai identitas kependudukan dalam bentuk KTP. Jadi nanti C pemberitahuan dan KTP ini diserahkan kepada petugas KPPS yang bertugas, kemudian dipersilakan untuk duduk dan nanti akan diberikan 2 jenis surat suara untuk pemilih Kota Pontianak, yaitu jenis pemilihan gubernur dan jenis pemilihan wali kota. Dan biasanya dalam proses pemungutan suara, pemilih itu ada tiga kategori pemilih. Pertama, kami sebutnya daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap ini adalah pemilih yang memang berdasarkan identitas kependudukannya memang berasal dari lokasi TPS tersebut. Kemudian ada DPTB, daftar pemilih tambahan. Ini adalah pemilih yang telah mengurus surat pindah memilih karena alasan-alasan tertentu. Nah, alasan-alasan tertentu ini sudah dilakukan verifikasi oleh KPU sampai akhirnya para pemilih pindahan ini atau tambahan ini bisa menggunakan di TPS yang sudah ditentukan. Tentu terkait kertas suaranya menyesuaikan pindah memilihnya. Kalau dia pindah memilihnya di dalam Kota Pontianak, dari kecamatan A ke kecamatan B misalnya, dia akan mendapatkan 2 jenis kertas suara. Tapi dia kalau pindah antar kabupaten, dia hanya mendapatkan 1 jenis pemilihan, yakni gubernur. Kemudian ada satu lagi yaitu daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus ini dia tidak terdaftar di daftar pemilih tetap, tapi dia punya identitas kependudukan di lokasi tersebut. Maka dia bisa menggunakan hak pilihnya. DPK ini orang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tapi terbukti punya KTP memang beralamat di situ, bisa menggunakan hak pilihnya di jam 12 sampai jam 1 siang. Oh, jam 1 siang ya. Jam 1 ini siang. juga untuk pemilih yang belum mempunyai KTP tapi sudah 17 tahun ya Pak? Iya, nah untuk para masyarakat dimanapun berada yang memang pada saat hari H atau H-1 sudah memasuki 17 tahun, di sisi lain belum memiliki KTP, mereka tetap kami jamin hak pilihnya. Akan tetapi memang bagi masyarakat yang telah berumur 17 tahun pada saat hari H atau H-1 atau H-2 diminta untuk mengurus biodata kependudukan terlebih dahulu. Oke, siap. Biodata kependudukan ini dapat diurus di Dukcapil Kota Pontianak yang memang membuka pelayanannya sampai hari H. Nah, nanti setelah diurus jam 12 bisa datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi bukan kehilangan hak pilih, walaupun tidak punya KTP, dia tetap punya hak pilih, tapi mengurus biodata kependudukan sebagai bukti autentik bahwa pemilih ini memang benar-benar masyarakat di Kota Pontianak, usianya sudah masuki 17 tahun dan berdomisili di wilayah TPS. Berarti mengenai legalitas ya Pak? Iya, mengenai legalitas. Lalu bagaimana untuk para pemilih yang di rumah sakit atau memang yang tidak mampu pergi ke TPS ya, mungkin sakit ya, itu kira-kira gimana? Ya tentu kami KPU tetap akan melayani para pemilih yang baik itu yang berada di rumah sakit atau tidak bisa datang ke TPS. Untuk yang sedang berada di rumah sakit, kami sebenarnya setelah memberikan kesempatan untuk orang yang sedang sakit atau orang yang mendampingi orang sedang sakit itu untuk mengurus pindah memilih. Yang nantinya kami akan berikan kesempatan memilih TPS terdekat dari rumah sakitnya. Nanti akan ada petugas KPPS yang datang ke rumah sakit tersebut untuk memberikan kesempatan kepada orang yang sudah sakit tersebut untuk menggunakan hak pilihnya. Begitu juga kepada pemilih yang berada di rumah tapi tidak bisa datang ke TPS. Itu masih dimungkinkan KPPS kami bersama saksi, bersama pengawas TPS untuk datang langsung ke rumahnya untuk memberikan kesempatan kepada orang yang tidak bisa datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya karena alasan sakit yang tidak bisa dimungkinkan untuk berjalan ke TPS. Berarti pada saat hari H itu memang menghubungi RT setempat? Iya, menghubungi petugas KPPS, memberitahu bahwa memang ada pemilih yang memang karena alasan kesehatan segala macam tidak memungkinkan untuk datang ke TPS, sampai akhirnya nanti petugas KPPS kami yang akan datang ke rumah tersebut. Pak Haris yang mewakili dari KPU Kota Pontianak, apa sih harapannya untuk para pemilih ya? Tentu kami sebagai perwakilan dari KPU Kota Pontianak berharap kepada para pemilih di Kota Pontianak untuk dapat datang berbondong-bondong ke TPS pada Rabu 27 November tahun 2024 untuk menggunakan hak pilihnya. Karena bagaimanapun hak pilih yang digunakan oleh masyarakat Kota Pontianak ini akan menentukan masa depan Kota Pontianak ke depan.
hanya sebentar datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, maka suara para pemilih tersebut sangat penting buat kemajuan Kota Pontianak kita tercinta. Oke, terima kasih Pak Haris. Begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan pemirsa. Tentukan pilihan pribadi, datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Pastikan jangan golput, karena pilihanmu menentukan kepala daerah 5 tahun mendatang. Saya Pit Meka Murep, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.